Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jumpa lagi dengan saya di pelajaran IPA. Masih tetap semangat ya, karena hari ini kita akan memasuki materi terakhir di semester 2. Kira-kira materi apa? Ya, betul sekali. Materi pergerakan bumi dan bulan. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang materi pergerakan bumi dan bulan, materi kali ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang pergerakan bumi. Dan sesi selanjutnya, di pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan pergerakan bulan. Dan untuk hari ini, akan ada sedikit perbedaan dari video yang sebelumnya. Jadi di hari ini nanti, di akhir video akan ada soal yang wajib kalian jawab sebagai tugas. Jadi, simak video hari ini dengan sebaik mungkin agar kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di akhir video. Sudah siap anak-anak? Langsung kita mulai di materi pergerakan bumi. Sebelum kita membahas tentang pergerakan bumi itu apa, perhatikan gambar berikut. Oke, di situ kalian bisa melihat ya, ada belahan bumi yang di sini terlihat gelap dan di sini yang terlihat terang. Nah, kira-kira itu adalah peristiwa siang dan malam. Bagaimana kok bisa terjadi sih siang dan malam itu? Selain itu juga ada fenomena lain, yaitu yang seperti kalian bisa lihat, matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Apakah ada kaitannya dengan materi kali ini? Nah, nanti kita bahas. Oke, pergerakan bumi. Di sini saya akan menjelaskan kondisi bumi kita terlebih dahulu. Nah, bumi kita adalah planet ketiga dalam urutan dari 8 planet yang ada di tata surya. Seperti yang kalian ketahui ya, bumi itu tidak benar-benar bulat. Itu kalian harus mengingat. Jadi bumi kita itu agak sedikit lonjong. Jadi kalau kalian berpikir bumi itu seperti bola, itu salah. Ya. Nah, bumi itu sedikit lonjong dengan diameter sekitar kurang lebih 12.742 km. Nah, bumi disebut juga planet biru karena di bumi itu didominasi oleh air. Sehingga ketika dilihat dari luar angkasa, bumi itu terlihat berwarna biru. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, bahwa bumi kita itu bisa bergerak. Nah, gerakan bumi itu dibagi menjadi 2, yaitu rotasi dan revolusi. Sekarang, rotasi dan revolusi itu apa sih? Oke, mari kita bahas. Yang pertama yaitu rotasi bumi. Oke anak-anak, rotasi bumi itu adalah gerakan bumi pada porosnya. Maksudnya apa? Poros itu adalah sumbu bumi yang bersifat khayal. Khayal itu bagaimana? Jadi ini adalah sumbu bumi. Jadi bumi itu seperti ada pasaknya. Tapi pada kenyataannya tidak ada. Jadi bumi itu berputar. Jadi dia berputar pada sumbunya. Nah, perputarannya seperti ini. Ya, perputarannya teratur. Nah, bumi berputar berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Dan perputaran bumi itu sebesar 360 derajat, yaitu berputar seperti lingkaran sempurna ya. Dan ditempuh dalam waktu 24 jam. Jadi setiap 1 derajat bujurnya itu ditempuh selama 4 menit. Lanjut. Nah, akibat rotasi bumi. Yang pertama, ketika bumi berputar pada porosnya, ini juga bisa kalian praktekkan dengan menggunakan globe dan senter. Jadi ketika kalian menyalakan senter ke arah globe dan kalian memutar globe, maka wilayah bumi yang terkena cahaya senter itu akan mengalami siang. Sedangkan wilayah bumi yang tidak terkena cahaya senter itu dia akan mengalami malam. Begitu juga dengan bumi kita. Jadi sinar senter tadi itu diibaratkan dengan sinar matahari. Jadi ketika bumi berputar pada porosnya selama 24 jam, bagian-bagian bumi yang menghadap ke cahaya matahari itu akan mengalami siang.
Dan sebaliknya, bagian bumi yang tidak menghadap ke sinar matahari maka akan mengalami malam. Nah, siang dan malam ini akan terus bergantian anak-anak selama bumi masih berputar. Yang selanjutnya, yakni gerak semu harian matahari. Maksudnya bagaimana? Nah, akibat gerak rotasi bumi dari barat ke timur, itu kita akan melihat bahwa matahari itu seperti bergerak dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, pada keadaan sebenarnya matahari itu dia tidak bergerak. Dia tidak berpindah posisi sama sekali. Yang bergerak itu adalah bumi kita. Jadi akibat rotasi bumi kita itu seolah-olah matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat. Ya, bisa dipahami? Lanjut. Yang ketiga, bentuk bumi itu sekali lagi tidak bulat sempurna. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya. Bayangkan ketika kalian memegang kue onde-onde, nah kemudian kalian menekan, bayangkan ini adalah kue onde-onde ya, terus kalian menekan bagian atas dan bawahnya, ya ini adalah sumbu bumi. Nah, maka apa yang akan terjadi? Maka bagian atas dan bawah ini dia akan pepat. Pepat itu bagaimana? Pepat itu dia akan menekan. Nah, akibat dari bagian atas dan bawah ini dipepatkan atau ditekan, itu maka bagian tengah atau biasanya garis khatulistiwa ini akan menggembung. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, akibat adanya rotasi bumi itu membuat bumi kita menjadi tidak bulat sempurna. Oke ya. Selanjutnya, yang pasti terjadi akibat rotasi bumi adalah perbedaan waktu. Di sini disajikan peta Indonesia ya. Di Indonesia sendiri waktu itu dibagi menjadi 3. Ayo, ingat nggak? Ya, ada WIT, WITA, dan WIB. Oke. Di Indonesia sendiri jarak antar wilayah atau selisih antar wilayah itu sekitar 1 jam. Nah, jika kita membahas waktu, kalian pasti akan sering mendengar kata Greenwich. Ada yang tahu Greenwich itu apa? Ya, Greenwich itu adalah sebuah kota yang salah satu kota ada di Inggris. Dia itu adalah kota yang memiliki garis bujur 0 derajat. Dan dia yang dijadikan pacuan waktu di seluruh dunia. Nah, ketika kalian ingin mencari selisih waktu antara di Greenwich dan di Indonesia, nah itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jika mencari waktu Indonesia bagian barat, tinggal kalian plus 7 jam. Sedangkan untuk Indonesia bagian tengah, tinggal plus 8 jam. Dan untuk Indonesia timur, tinggal kalian tambahkan plus 9 jam. Jadi misalkan nih, di Greenwich itu sedang jam 10, maka di kota Jakarta kira-kira jam berapa? Betul, jam 17.00, yakni jam 10 ditambah dengan jam 7. Oke ya, bisa dipahami? Lanjut, yang terakhir, perubahan arah angin. Oke, arah angin juga dipengaruhi oleh rotasi bumi. Kenapa? Karena saat berotasi bagian bumi itu tidak semuanya mendapat sinar matahari. Yakni sinar matahari itu bergantian dapatnya. Nah, oleh karena itu penyinaran matahari pada bagian permukaan bumi tertentu mengakibatkan pergantian suhu. Nah, pergantian suhu ini akhirnya memicu terjadinya angin. Salah satu contohnya adalah angin laut dan angin darat. Dari sini tentang rotasi bumi dan akibatnya bisa dipahami ya anak-anak? Udah kan? Kita lanjut ke revolusi bumi. Bedanya apa sih? Oke. Di sini kalian bisa sambil melihat gambarnya ya. Jika tadi rotasi bumi itu adalah proses berputarnya bumi pada porosnya, kalau revolusi bumi itu adalah perputaran bumi di garis edarnya atau di garis orbitnya. Di sini kalian bisa melihat ya bahwa bumi berputar di garis orbitnya untuk mengelilingi apa? Iya, matahari. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Kira-kira apa akibatnya revolusi bumi? Nah, akibatnya ada 3.
Yang pertama, terjadinya perubahan musim. Nah, ini sudah kita alami. Untuk di daerah tropis, musim itu dibagi menjadi dua. Masih ingat apa sama apa? Ayo. Ya, musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan kalau di wilayah subtropis, terjadi 4 musim. Yang pertama ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Oke, anak-anak, bisa dipahami? Selanjutnya, akibat revolusi bumi juga mempengaruhi perubahan rasi bintang. Maksudnya bagaimana? Jadi, karena bumi kita berevolusi, maka kita akan mengamati bintang itu posisinya akan berubah-ubah. Yang semula misalkan bentuknya kita bisa melihat hanya di sebelah utara, di kemudian hari kita hanya melihatnya di sebelah selatan. Nah, itu menandakan bahwa bumi kita berevolusi atau berputar. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu gerak semu tahunan. Maksudnya bagaimana? Oke, saya jelaskan. Di sini siapa yang pernah jalan-jalan di sawah waktu pagi hari, kemudian menyaksikan matahari terbit. Nah, itu tidak selamanya matahari itu anak-anak terbit di garis khatulistiwa atau tepat di garis khatulistiwa. Terkadang matahari itu juga dia agak miring atau condong, entah itu ke utara atau ke selatan. Jadi, bagi yang kalian sering mengamati matahari terbit, itu terkadang matahari itu terbit tapi agak miring ke utara. Dan juga kadang agak miring ke selatan. Nah, gerak semu tahunan matahari ini juga diakibatkan oleh adanya revolusi bumi. Jadi bisa dipahami ya, akibat dari revolusi bumi itu apa? Nah, materi kita hari ini sudah selesai anak-anak. Untuk menguatkan pemahaman kalian, mari kita mengevaluasi sedikit materi tadi yang saya sampaikan. Oke ya, silahkan jawaban kalian dicatat di buku tulis, kemudian nanti difoto ke saya, dan difoto dan dikirim ke WA saya. Oke, pertanyaan yang pertama. Yang merupakan akibat rotasi bumi. Oke, di situ ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian pilih kira-kira mana pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan akibat dari rotasi bumi. Oke ya, ini soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Fenomena alam yang disebutkan oleh revolusi bumi adalah, di situ disajikan beberapa fenomena alam. Silahkan kalian pilih mana fenomena alam yang menunjukkan revolusi bumi. Oke, kita menuju soal yang ketiga. Perhatikan gambar peta di soal berikut. Oke ya. Jika di kota Merauke, oke kalian tahu Merauke ada di mana? Ya, betul, ada di Jayapura. Nah, menunjukkan pukul 9 WIT. Maka di Palembang akan menunjukkan pukul berapa? Oke, silahkan dihitung, jangan sampai salah. Selanjutnya kita menuju ke soal yang keempat. Oke, perhatikan peta tersebut ya, ini sudah ganti soalnya. Apabila di Greenwich itu menunjukkan pukul 7 pagi, maka di kota yang dilingkari di peta, di mana ini? Oke, di Sulawesi ya, salah satu kota yang ada di Sulawesi. Kira-kira pukul berapa? Kalau di Greenwich itu pukul 7, berarti di sini pukul berapa? Tadi sudah saya kasih rumusnya, silahkan dihitung. Kita menuju soal yang terakhir. Nah, ini tadi soal tentang pergantian musim. Tadi juga sudah ada di gambarnya, silahkan kalian cari. Kira-kira pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 23 September itu terjadi musim apa? Oke, anak-anak. Dari sini, jika kalian masih merasa bingung, silahkan memulai diskusi di grup kelas. Oke? Nah, untuk materi pergerakan bulan akan saya sampaikan di sesi selanjutnya. Dari sini, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for your attention.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.